Jadi kita harapannya seperti ini ya, tidak terlalu jauh dari akar ya, karena kita akan bikin pohon yang kerdil, tentunya agak dekat-dekat ya dengan pangkal akarnya ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Apa kabar sahabatku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan untuk segala usaha, karya, dan pekerjaan bisa dilancarkan selalu ya. Dan untuk pintu rezeki bisa dibuka lebar-lebar ya sahabat. Oke sahabatku, dalam kesempatan berbagi kali ini ya, di sini ada dua bahan waru ya, hasil tancapan stekan ya. Ini bekas potongan cabang, saya tancapkan dan senderkan di tembok ini ya, dan sudah hidup ini ya, mungkin akarnya sudah cukup banyak. Jadi rencananya kemarin bahan ini saya bongkar ya, tapi karena belum sempat dan juga untuk ruas batangnya ini terlalu jauh-jauh ya. Nah sekarang kita rencana cangkok sahabat ya. Nah sekalian juga saya mungkin berbagi sedikit tentang tips mencangkok ya, untuk bahan waru dan mungkin juga untuk bahan-bahan yang lain ya, hampir sama. Jadi kita perhatikan jarak ruasnya ya sahabatku ya, jarak ruas titik tumbuhnya ya. Jadi seperti waru ini cukup kelihatan ya untuk ruas-ruas pertumbuhan daunnya ya, atau ruas-ruas cabangnya ya, yang nantinya tentunya akan berpengaruh dalam pembentukan percabangan-percabangan utama ya. Kalau pohon ukuran kecil ya, tentunya kita perlukan jarak ruasnya ini, antar ruasnya ini cukup rapat sahabatku ya. Nah, seperti di sini ini kira-kira berapa senti ya, mungkin ada 3 sentian ya, 3 sentian. Kemudian untuk yang ini dari bawah kita lihat sahabatku ya, dari bawah ini cukup panjang ya, kira-kira 7 cm, cukup panjang. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil cangkokan atau bahan yang untuk ukuran small, mungkin kita perlu yang lebih pendek lagi sahabatku ya. Nah seperti di atas ini contohnya sahabat. Nah ini cukup pendek jarak antar ruas titik tumbuhnya ya. Nah, jadi kita rencana akan loskan ini ya untuk ke depan ya, setelah cangkokannya berhasil ya. Nah ini kita ambil yang jarak titik ruasnya ya, ruas titik tumbuhnya ini cukup rapat seperti ini sahabatku ya. Nah, ini kurang lebih 1-2 sentian ya. Nah, jaraknya cukup dekat. Kita akan lakukan pencangkokan di bagian ini ya. Nah untuk yang di bawah ini nanti kita bisa gunakan juga sahabat ya, karena ini juga sudah tumbuh ya. Ini sudah tumbuh, jadi bisa kita pindah nanti dan kita los ulang lagi ya, untuk bahan yang lebih besar ya. Nah, jadi manfaatnya ketika kita pakai cangkokan dengan ruas titik tumbuh yang cukup dekat atau cukup pendek, itu ukuran apapun nanti kita bisa mendapatkan banyak titik tumbuh ya, atau titik tumbuh yang mungkin paling sesuai ketika bahan itu sudah kita program ya. Terutama setelah program akar, kita tentunya memerlukan titik tumbuh ya untuk percabangan utama ya. Nah jadi kita cangkok yang ini ya sahabatku ya. Nah untuk yang sebelahnya lagi, ini mungkin yang paling dekat itu ada di bagian ujung ya, biasanya di bagian ujung, tapi yang ini rata-rata hampir sama sahabat nih, bersama jaraknya. Jadi kita bisa cangkok di bawah ya. Nah, di bagian sini kita bisa cangkok ya, karena ini hampir sama dan tidak ada lagi yang lebih dekat ya. Nah apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan penyesuaian titik tumbuh saat mencangkok ya. Nah, seperti di sini saya punya 2 programan ya untuk waru lokal ya. Untuk yang satu ini saya tidak perhatikan titik tumbuhnya ya, karena ini hasil setek juga kemarin, dan ruasnya sepertinya cukup jauh kemarin ya. Jadi kita bikin bogel itu tentunya tidak bisa ya sahabat ya, karena di sini tidak ada titik tumbuh ya. Kecuali mungkin nanti sudah agak lebih tua, mungkin bisa jadi muncul titik tumbuh ya, biasanya kalau waru ya. Mudah-mudahan nanti bisa titik tumbuh di sini. Titik tumbuhnya awalnya dari sini ya. Cukup tinggi juga ini, jadi tidak sesuai nanti dengan perakaran yang kita buat ya.
Ini bahan belajar saya juga. Kemudian yang ini, nah ini seperti ini cukup dekat ya untuk titik tumbuhnya ya, di bagian pangkal pohonnya ya. Jadi kita harapannya seperti ini ya, tidak terlalu jauh dari akar ya, karena kita akan bikin pohon yang kerdil tentunya agak dekat-dekat ya dengan pangkal akarnya ya. Nah, jadi seperti itu sahabatku ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses pencangkokan. Mungkin yang bahan dua ini juga nanti kita akan cangkok sahabatku ya. Nah, seperti di sini kita lihat sama-sama bahwa titik tumbuhnya cukup jauh-jauh ya. Nah, seperti di sini kita bisa ambil mungkin di bagian sini ya. Kita cari yang paling dekat untuk ruas pertumbuhan daunnya ya, atau ruas titik tumbuhnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk bahan yang tadi sahabatku. Oke, nah ini dia sahabatku ya. Nah, kita mulai untuk proses pengupasan kulitnya ya, untuk persiapan mencangkoknya. Nah, untuk proses pembungkusannya nanti mungkin kita lakukan sekitar 2 hari lagi ya sahabat ya, agar kambiumnya agak jalan sedikit dulu ya. Kita lihat nanti 2 hari kemudian agar cukup kering ya, agar tidak membusuk. Nah, untuk yang ini kita ambil di sini sahabatku ya. Memang ini kita cangkok, tapi nanti kita akan tanam kembali ya, sekalian program akar dengan pengelosan batang dulu ya, agar lebih besar lagi ya. Ini kita cangkok untuk membuat bahan saja dulu, calon bahan ya maksudnya ya. Kita kerat saja seperti biasa untuk teknik mencangkok yang sudah biasa mungkin teman-teman lakukan ya. Untuk panjang kupasannya mungkin ini karena masih kecil ya, kita sesuaikan saja. Saya pakai mungkin kurang lebih 3 cm ya ini ya. Nah, jadi demikian sahabatku ya. Kita sudah kupas kulitnya, kemudian kita kerik dulu sedikit. Untuk jarak titik tumbuh yang dekat-dekat seperti ini biasanya saya perhatikan di ujung-ujung ya, agak dekat dengan ujung pucuk ya sahabat ya. Jadi sahabat yang ingin mencangkok, kalau ada losan pucuk, kita cangkok dekat dengan pucuknya ya, mencari titik atau jarak titik tumbuh atau ruas titik tumbuh yang dekat-dekat seperti ini ya. Oke, jadi sudah sahabatku ya. Ini sudah kita siapkan satu cangkokan. Mungkin juga kita bisa lakukan cangkok bertingkat ya. Tapi tidak kita lakukan dulu ya. Kita memfokuskan untuk pencarian titik tumbuh atau ruas titik tumbuh dengan jarak yang dekat-dekat seperti ini. Nah, ini satu sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita biarkan dulu ya. Seperti tadi saya sebutkan, 2 hari kemudian baru kita akan bungkus ya dengan kokopit ya. Ini sudah. Satu lagi sahabatku ya, yang di sebelahnya ya. Oke, untuk yang ini kita buang dulu percabangan di bawah ya. Ini bisa kita tancap juga nanti. Nah, untuk yang satu ini kita ambil di bagian bawah saja ya. Kita cari yang paling dekat ya. Nah, ini rata-rata hampir sama, hanya saja yang paling dekat itu di bagian ini ya, bagian sini. Nah, jadi kita akan cangkok kira-kira di bagian ini ya. Jadi kita bisa turun cangkok langsung program akar mungkin nanti ya, program akar dan pengelosan ya.
Nah, ini kita ambil di bagian sini saja sahabat ya. Sudah cukup dekat ini, karena nanti tentunya kita akan los dan tunggu dulu untuk pembesaran yang kira-kira sesuai dengan keinginan ya. Tentunya ketika sudah membesar, jarak yang sekian ini akan sesuai ya nanti ya. Mudah-mudahan ya sahabat ya. Kita kupas lagi. Oke, jadi sudah cukup sahabatku ya untuk persiapan cangkok waru lokal ini ya. Mungkin 2 hari lagi kita akan lakukan pembungkusan dengan kokopit sahabat ya. Semoga berhasil, dan kemudian rencana kita akan ground ya. Kita akan bikin programan lagi untuk 2 hasil cangkokan ini nanti kalau sudah berhasil ya. Oke, jadi demikian saja kira-kira yang bisa saya bagikan sahabatku ya untuk kesempatan kali ini di Taksaka Bonsai. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai belajar atau mengenal tentang seni bonsai ini, dan juga budidaya dengan teknik cangkok dan teknik yang lain ya sahabatku ya. Jadi ikuti terus video dari Taksaka Bonsai, dan jangan lupa dukungannya dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.